Pemirsa, terima kasih masih menyaksikan Kata Dokter edisi Sabtu kerjasama antara BNPB dan juga JAK TV. Saya masih harus mengingatkan mengenai pesan ibu ya bahwa pakailah masker, kemudian sering cuci tangan dan jaga jarak. Tambahan yang lain adalah jangan keluar kumpul-kumpul kalau tidak perlu. Dan jangan lupa jaga tubuh. Nah, berkaitan dengan jaga imunitas tubuh tadi Dr. Yanti sudah mengatakan seberapa efektifkah vaksin terhadap COVID-19 yang baru ini. Yuk kita tanya saja langsung kepada Dr. Oki. Dr. Oki, seperti apa yang tadi ditanyakan oleh Dr. Yanti? Ya, Dr. Yanti, Dr. Boyko, Pak Sali. Vaksin itu intinya adalah kita memancing tentara kita yang tadi special force untuk bangkit gitu. Vaksin itu spesifik. Jadi spesifik untuk penjajah COVID-19, maka saya harus membentuk suatu tentara anti COVID-19. Intinya seperti itu. Nah, proses vaksin itu kita harus cerita sedikit ya, karena kalau kita tahu ternyata begitu, kita akan lebih tenang ataupun lebih responsif, yang positif atau negatif terserah. Jadi katanya gini, vaksin itu kita memberikan suatu partikel, suatu virus yang entah dilemahkan atau bagian virus kepalanya aja, kakinya aja ke badan kita. Kalau yang setahu saya yang golongan yang mau didapatkan di bulan ini yang dilemahkan. Yang ini adalah partikel genomiknya. Jadi hanya bagian-bagiannya yang akan dimasukkan ke badan kita. Nah, itu lebih safe sebetulnya dibandingkan dilemahkan. Karena dilemahkan kita nggak tahu dia bohong nggak sih dilemahkan gitu, bahasa kasarnya. Makanya cari di dunia ini cari yang paling aman, yaitu partikelnya, kepalanya. Kalau orang hidup tanpa kepala, tanpa kaki kan dia nggak bisa ngapa-ngapain ya. Nah, seperti begitulah. Jadi tentu kita akan membentuk suatu pertahanan tubuh setelah kita vaksin yang dari bagian COVID-19 yang bagian-bagian tertentu saja. Tentu pembentukannya kan kita bahas ya, berapa hari tadi? 7 hari. Paling cepat loh. Tapi secara optimal adalah 14 hari. Jadi kalau kita vaksin, wah besok saya kebal. Belum. Tunggu 14 hari dulu 14 ya. Hari ya. Nah, Ali sendiri ya, Mas Ali sendiri, ada rencana nggak kalau memang vaksin ini datang, keluarga akan divaksin? Oh ya pasti Anak-anak dok, tuh gimana tuh? sudah menanti. Nah itu dia pertanyaannya gini dok, saya punya pertanyaan. Kalau misalkan vaksin kita kan udah pernah divaksin nih, umuran saya gitu, dan alhamdulillah terbukti manjur lah gitu ya. Nah kalau misalkan vaksin yang untuk anak-anak sekarang tuh, kira-kira ketahanannya bagaimana tuh dok? Baik, tentu vaksin untuk pada anak jelas perbedaan dosis akan ada takarannya gitu. Dan pengeluaran vaksin itu melalui fase-fase yang panjang gitu. Memang rata-rata vaksin yang bukan masalah, anggaplah bukan pandemi lah ya. Jadi sekitar 3 tahun, 4 tahun vaksin itu akan rilis. Betul. Tapi karena ini masa kejadian yang sangat luar biasa di dunia, maka begitu sangat dipercepat. Ya memang kita harus positive thinking di sini bahwa upaya dari dunia membuat vaksin secepat mungkin diupayakan lah gitu untuk meredam proses COVID-19. Tentu safety keamanan untuk pada anak-anak dan sebagainya diperhitungkan aman ya. Tapi lagi-lagi kita harus mendapatkan vaksin itu harus melalui uji fase klinis yang sudah sesuai. Nah, itu dia. Ya sampai uji fase kita kan sudah dapat uji fase klinis ketiga ya. Betul. Jadi udah paling final nih. Udah final, kita harus yakin sama WHO, tentu dengan vaksin yang kita keluar ini harus direstui oleh WHO. Ya WHO sama dunia bahwa kita akan dapetin. Tentu 100% kita nggak boleh sesumbar bahwa vaksin ini akan aman 100%. Belum tentu loh, ada tentu beberapa komplikasi yang bisa muncul. Atau implikasi jangka panjangnya? Ya, untuk jangka pendeknya sih, ada bisa nggak kalau saya kena vaksin saya bisa malah jadi COVID-19? Masih ada kemungkinan, tapi kecil sekali. Jadi boleh kita sampaikan, mungkin kita jangan bikin ke sana deh. Kita mikir global besarnya bahwa ini akan mampu menjaga kita dengan membentuk tentara special force tadi untuk melawan COVID-19. Nah itu kira-kira kapan dok? Vaksin yang kalau dari berita yang kita sampaikan, kayaknya udah karena semua orang tuh khawatir dengan anak-anak, keluarga dan semuanya. Nanti bulan itu doain aja ya, Desember Januari ini akan rilis untuk untuk suatu jumlah unit yang besar tapi ditujukan untuk beberapa kelompok tertentu dulu. Kita November ini yang Desember, Dokter dan Januari. Janji dari pemerintah begitu kita tunggu ya. November. Jadi memang ada untungnya juga sih tenaga medis dan memang ada kriteria untuk vaksin ini. Ada tingkatannya, didahulukan dulu nanti kepada tahap pertama siapa dan sebagainya seperti yang sudah disampaikan oleh pemerintah dan ada kok di media massa dan semuanya. Baik, Dok. Kita masuk lagi ke tema kita nih. Musim hujan, banyak penyakit termasuk flu. Tambah lagi pandemi, lagi ada COVID sekarang. Nih daya tahan tubuh memang kita kadang-kadang memang kalau udah musim hujan bukan hanya nggak pandemi, pasti sakit semua rata-rata. Anak-anak juga begitu, walaupun mereka stay di rumah tetap aja suhu itu mempengaruhi anak-anak. Nah, sebenarnya kenapa sih dok seperti keadaan seperti ini selalu berulang? Even kadang-kadang kita sudah menjaga stamina,
makan benar, tidur cukup, masih juga kena. Penyebarannya itu seperti apa sebenarnya? Karena sepertinya sangat kalau di musim hujan itu sudah menjadi semua orang pasti udah pasti kena flu nih biasanya kadang-kadang gitu. Nah itu bagaimana dok? Ya, badan kita sudah disetting sebetulnya sesempurna mungkin. Ya. Tapi dengan kadar suhu tubuh, suhu lingkungan yang baik, Ya. dengan kadar kelembaban yang baik, ya. Dan musim hujan ini suatu tantangan buat kita semua. Pada musim hujan itu akan terjadi penurunan suhu lingkungan, ya dok ya. Jadi ya masalahnya jadi turun. Kemudian ada perbedaan kelembaban, Ya. yang dia akan bisa di daerah tertentu dia bisa kelembabannya tinggi, ada daerah tertentu yang rendah. Benar. Musim hujan kalau di negeri seberang yang ada hujannya, musim dingin dia suhunya sangat rendah. Ya. Ini sangat mempengaruhi ke imun sistem. Jadi imun sistem kita harus melakukan adaptasi pada saat suhu rendah, dia harus meningkatkan kalor, meningkatkan kadar kortisol, adrenalin dan sebagainya. Dalam kondisi tertentu dia mungkin oke, tapi kondisi yang sangat mengganggu, maka kortisol ini juga mempengaruhi kepada kualitas daripada sel imun kita. Imun kita jadi seolah-olah menjadi lagi-lagi capek gitu, lemah lagi. Nah, yang ingin saya tanyakan ini pemirsa di rumah ya, mumpung ada Dokter Oki nih, kita akan tanyakan di musim penghujan tadi ada flu di masa pandemi COVID-19, tapi masih ada nggak sih penyakit-penyakit lain yang mesti diwaspadai? Mungkin Dokter Oki beritahu ke pemirsa, ini loh penyakit-penyakit yang mesti diwaspadai. Musim hujan kita ngomongin air. Air itu timbul genangan. Betul. Jadi suatu penyakit yang melalui air itu perlu kita waspadain. Nyamuk hidup, ada nyamuk tertentu, Aedes aegypti, dia hidup di daerah air yang tenang. Air mengalir dia nggak hidup. Betul. Air hujan, air tenang. DBD siap-siap mengintai kita. Demam Satu. berdarah. Ya. Kedua adalah ada namanya suatu kondisi penyakit namanya leptospira. Dia suatu mikroorganisme yang hidup berdasar dari air pipis tikus gitu. Yang mengandung leptospira. Ini buat daerah-daerah ya, daerah-daerah yang di pinggiran ya, banyak genangan, padat dan sebagainya. Siap-siap kalau musim hujan, banyak genangan, pakai boot kalau bisa. Supaya tidak jadi leptospira. Dan juga gejala lain yang diare akut, yang bisa mengintai, muntaber, siap-siap disentri dan sebagainya, siap mengintai. Jadi pemirsa harus menjaga benar-benar higiena dan sanitasi gitu. Benar-benar harus waspada ya dok ya. Jaga kesehatan bahkan tubuh, bukan hanya genangan, bisa sampai banjir kan sekarang udah banjir di mana-mana. Jadi benar jangan mengharapkan maaf ya pemerintah harus begini-gini. Boleh, tapi dari diri kita sendiri dulu. Kita harus jaga kesehatan dan lingkungan kita harus bersih dulu. Iya. Insya Allah akan baik-baik aja. Kira-kira ada selokan dibersihkan, halaman dibersihkan, genangan air juga mulai harus waspada musim hujan ya Dokter Boyke. Iya. Kalau kita sih berpikir ya bahwa musim hujan ini sudah pastinya semua masyarakat bergotong royong ya, membersihkan got-got, kemudian juga mereka membuat lubang-lubang untuk biopor ya, supaya air itu bisa masuk ke dalam tanah. Nah, saya pengen tahu Ali sendiri gimana di rumah nih, apa yang dipersiapkan sih menghadapi musim penghujan ini? Bersih-bersih? Kalau di rumah sih, alhamdulillah pasukan oranyanya cukup keren ya. Jadi selokan-selokan tuh. Iya, orangnya juga sekitar itu memang sangat tertib ya. Sangat ini tertib banget gitu. Saya salut cekatan juga sekali itu. gitu. Betul. Jadi begitu kita report ya kan emang udah masuk musim penghujan, udah otomatis gitu dari ketua RT-nya ngasih tahu gitu kan. Nah, itu selokan langsung di clear up gitu. Iya, itu kalau semua masyarakat dan semua penghuni ya negara kita ini semua masyarakat mengerti akan pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan. Mudah-mudahan sih semua penyakit nggak akan tersampai lagi ya. Oke, pemirsa, menarik sekali membahas masalah penyakit-penyakit di masa musim penghujan ini. Kita akan kembali saat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa? Kata Dokter pastinya.